Oke, berikut hal-hal yang harus disiapkan untuk tes besok. Yang pertama adalah akun email Gmail yang terdaftar di form pendaftaran. Yang kedua, Chrome web browser. Apakah boleh menggunakan web browser yang lain? Boleh selama bisa berfungsi dengan baik. Yang ketiga, kamera aktif. Jadi tolong dipastikan kamera di laptop ataupun di handphone itu bisa berfungsi dengan baik. Untuk perangkat yang digunakan bisa memilih salah satu, handphone atau laptop. Yang keempat, koneksi internet yang stabil. Karena terkait pelaksanaan yang online, maka koneksi internet sangat penting. Yang kelima adalah manajemen waktu, karena di setiap section itu akan ada batasan waktu yang diberikan. Oke, untuk tes besok tanggal 26 akan diadakan pukul 1 siang waktu Surabaya. Apabila ada rekan-rekan yang berada di luar Surabaya dengan waktu yang berbeda, tolong disesuaikan. Dan selesai sekitar pukul 3. Oke, jadwal tes besok terbagi menjadi 3 karena akan ada 3 bagian. Jadi pukul 1 hingga 1.30 itu untuk mengerjakan listening, pukul 1.30 hingga pukul 2 untuk mengerjakan structure, dan pukul 2 hingga pukul 3 untuk mengerjakan reading. Oke, rekan-rekan diharapkan menyiapkan laptop atau headphone-nya dan membuka email 15 menit sebelum tes dimulai. Oke, segala permasalahan yang terjadi akibat koneksi internet dan kegagalan fungsi perangkat tidak akan ditanggapi. Jadi tolong dipastikan perangkat yang digunakan itu berfungsi dengan baik dan Wi-Fi tidak bermasalah atau paket data sudah cukup. Mohon dapat mengirimkan hasil kerja 3 menit sebelum waktu berakhir sebagai antisipasi kegagalan pengiriman data. Jadi jika terjadi masalah internet, maka nanti akan ada konsekuensi yang Anda alami terkait kegagalan pengiriman data. Saya akan jelaskan ini nanti. Oke. Nah, besok rekan-rekan akan mendapatkan email dari quillgo.com. Nah, pada saat rekan-rekan mengerjakan, itu akan ada waktu yang tertera di layar. Jadi seperti ini contohnya, misalnya listening 28 menit, maka ketika form dibuka, itu waktu akan mulai berjalan. Dan akses form akan ditutup sesuai dengan jadwal yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi untuk listening, maka akses form akan ditutup pukul 1.30. Jadi rekan-rekan diharapkan memulai tes tepat waktu. Oke, ketika waktu yang disediakan itu berakhir dan rekan-rekan masih belum selesai atau belum submit, maka hasil atau jawaban yang sudah rekan-rekan berikan itu tidak akan tersimpan. Jadi akan ada peringatan dari Quillgo yang mengatakan bahwa kalau form itu tertutup secara otomatis, maka jawaban tidak akan tersimpan. Jadi tolong mengirimkan atau mengumpulkan form sebelum waktu berakhir. Oke, di bagian akhir dari setiap form akan ada submission ID. Nah, untuk submission ID ini tolong jangan diubah kodenya. Jadi tidak perlu melakukan apapun terhadap submission ID. Jadi setelah keluar submission ID, maka rekan-rekan bisa langsung submit jika sudah diperiksa semua. Nah, akan diminta untuk memberikan
akses untuk perekaman. Nah, jadi akan ada dua pilihan, yes dan no. Jadi tolong memilih yes, karena ini terkait perekaman identifikasi. Oke. Nah, ketika perekaman itu dimulai, tolong dipastikan wajah rekan-rekan terlihat penuh. Jadi mukanya terlihat penuh, tidak separuh atau hanya matanya saja. Jadi harus dari kepala atas hingga dagu. Oke. Nah, rekan-rekan bisa menunjukkan kartu pelajar atau ID card yang sudah rekan-rekan kumpulkan di form pendaftaran. Jadi kalau ada yang pakai kartu pelajar, ya kartu pelajar. Kalau ada yang pakai KTP atau SIM, bisa menunjukkan KTP atau SIM-nya di awal. Jadi ini menunjukkan ID card hanya pada saat listening saja. Untuk structure dan reading sudah tidak perlu menunjukkan lagi. Pastikan Anda selalu fokus dalam mengerjakan. Jadi ketika membuka form itu sudah terbuka, tolong jangan melihat email atau melihat atau membuka aplikasi yang lain, karena itu akan terekam. Jadi ketika Anda membuka aplikasi yang lain, maka akan muncul di database kami unfocus, dan itu terhitung berapa kali rekan-rekan melakukannya. Jadi tolong dipastikan ketika form sudah terbuka, itu tidak membuka yang lain. Oke, rekan-rekan akan mendapatkan tes demo untuk mencoba kamera dan audio. Jadi setelah pengarahan ini, kami akan mengirimkan tes demo ke email rekan-rekan. Tolong dicek di inbox-nya. Jika tidak ada di inbox, tolong dicek di spam foldernya. Karena beberapa kali terjadi tes demo yang kami kirimkan itu masuk di spam. Oke, nah nanti email dari Quillgo itu di inbox akan terlihat seperti ini. Jadi Quillgo dan subjeknya tes demo. Nah, ini yang kalian buka. Nah, nanti di message-nya tampilannya akan seperti ini. Tes demo dari Petra Language Center. Nah, di bagian bawah itu ada open the form. Nah, ini harus diklik untuk bisa masuk ke formnya. Oke, saya akan menunjukkan ketika sudah diklik itu nanti tampilannya seperti apa. Oke, berikut ini tampilan ketika rekan-rekan sudah open the form. Jadi akan ada email rekan-rekan. Jadi ini sangat personal. Ada alokasi waktu yang diberikan. Jadi untuk tes demo ini 10 menit waktu yang diberikan untuk melakukan pengecekan. Nah, setelah itu rekan-rekan harap membaca kembali peringatan yang diberikan oleh Quillgo terkait keterlambatan pengiriman. Jika sudah memahami semuanya, maka open the form. Nah, ketika open the form akan ada penjelasan tentang kamera tracking. Nah, untuk itu maka diperlukan consent. I give my consent to record. Oke, ini yang rekan-rekan perlu klik, maka akan muncul seperti ini. Jadi akan ada kotak biru. Nah, wajah rekan-rekan harus masuk di kotak biru ini.
Begitu juga ketika di listening, rekan-rekan menunjukkan ID card, maka ID card-nya juga akan harus masuk di kotak biru ini. Oke, jadi kalau sudah melihat seperti ini, berarti kamera berfungsi dengan baik. Kita bisa dilanjutkan. Oke, nah ini terlihat waktu sudah berjalan ketika form itu dibuka. Oke, silakan memasukkan email yang sudah terdaftar. Nah, kalian akan mendapatkan 3 section. Jadi yang pertama ini untuk listening. Oke, untuk listening nanti akan seperti ini. Rekan-rekan bisa mencoba untuk audionya, apakah berfungsi. Nah, setelah itu rekan-rekan bisa mencoba menjawab dari soal yang diberikan, itu jawabannya yang mana. Oke, setelah listening, yang berikutnya adalah structure. Oke, di structure nanti soal di part A itu akan seperti ini. Jadi fill in the blank, memilih yang sesuai. Nah, nanti akan ada part B, itu memilih mana yang salah. Oke, jika sudah, maka bisa melanjutkan ke reading. Oke, di reading nanti akan ada bacaan. Jadi ada sekitar 6-7 bacaan, dan tiap-tiap bacaan akan ada pertanyaannya sendiri. Oke. Ini contoh untuk reading. Kita sudah selesai, misalnya masih ada waktu, saya mau periksa lagi, karena kan bisa kembali. Untuk memeriksa kembali jawabannya sebelumnya, apakah ada yang mau diganti atau tidak, bisa kembali. Oke. Jika sudah selesai, maka bisa melanjutkan. Nah, di bagian akhir dari tiap form, itu akan ada submission ID seperti ini. Nah, ini tidak perlu diubah, jadi rekan-rekan bisa langsung klik submit jika sudah selesai. Nah, ini waktu yang tertera masih ada 7 menit. Jika rekan-rekan melakukan submission sebelumnya, sebelum waktu berakhir, maka waktu akan berhenti. Seperti ini. Jadi rekan-rekan akan mendapatkan notifikasi di akhir seperti ini. Oke, itu untuk tes demonya. Jika sudah mendapatkan notifikasi, thank you, maka rekan-rekan boleh menutup form yang sudah selesai. Oke, terus kembali ke email untuk membuka form yang berikutnya.